Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ada di sekitar kita. Yang menjadi penggoda kita, dia mengalir di dalam darah kita, selalu ada di dalam pikiran kita, bahkan bersemayam di dalam hati kita semua. Tuh, ya, kita perlu berlindung dari setan yang sesungguhnya. Siapa? Kita. Siapa lagi? Nah, ya, kadang-kadang giliran kita berbuat buruk, setan yang kita salahin, padahal kita juga setannya, ya nggak? Yang bikin berbuat buruknya kita. Kenapa jadi setan yang disalahin kan? Makanya kita sebenarnya setan itu siapa ya? Kita minal jinnati wan nas. Karena siapa suruh kita nggak mensucikan diri kita? Siapa suruh kita nggak membersihkan segala sesuatu? Buat apa ada ilmu fikih? Buat apa ada tafsir? Buat apa ada Al-Quran? Karena apa kita cuma bisa baca doang. Yo ya, tapi bacaan yang kita baca belum bisa membersihkan hati kita, apalagi membersihkan jasad kita. Begitu ya. Jadi kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru cuma sebatas di mulut. Benar nggak? Ininya, begitu ada orang kesurupan kita manggil orang, kan begitu. Begitu ada yang kesurupan, begitu ini A, B, C, kita manggil orang. Padahal kita sendiri berlindung tuh mohon ke Allah. Berarti kan nggak mampu kita tuh, belum mampu, bukannya nggak mampu ya. Kita belum mampu berarti untuk melindungi diri kita kepada Allah. Lah, Allah kan Maha Pelindung. Bagaimana kira-kira? Kita belum nyatu, kita belum nyetrum. Karena apa? Sholatnya masih begitu, ngajinya separoh, kan begitu. Masih pilih-pilih segala rupanya ibadah, masih kadang-kadang suka ngebenerin diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang ada hati begini, hati begini, hati begini, kita kata iya. Ntar ada kebenaran datang ke kita, kita kata salah itu mah, yang benar kan di diri saya, begitu. Jadi masih pembenaran yang kita cari, bukan kebenaran dari Allah yang kita cari. Jadi masih ngebenerin diri kita sendiri, ya. Makanya ini hari ini kita bahas masalah setan, karena ya masih banyak kita punya setan di dalam hati kita, ya. Mudah-mudahan kali aja kalau kita bahas masalah setan kita tahu nih, wah jangan-jangan di diri saya ada si anu nih, setan anu nih, begitu. Jadi ntar kalau di diri kita ngerasa ada setan, buru-buru dah kita ngaji, kita belajar agama, kita datangin orang-orang soleh, kita datangin para ulama. Karena apa? Kita belum jadi orang yang takwa, makanya kita masih bisa sebatas berwasilah. Ya, kita numpang sama orang-orang yang soleh, biar minta dekat sama Allah, biar bisa dibersihin segala rupanya. Biar mudah-mudahan ketika kita meninggal ditolongin sama mereka-mereka yang sudah soleh. Begitu. Jadi ada beberapa nih nama setan, ya, ada beberapa nama setan. Yang pertama, nama setan ada yang namanya Khonzab. Yang pertama nih, si setan yang namanya Khonzab. Dan dinamain bekal anak ya. Boleh. Ini namanya Khonzab yang pertama. Si Khonzab ini di dalam kitab nih, kata ulama, bertugas menggoda manusia di dalam sholat. Maka kudu baik-baik, berarti si Khonzab ada itu di dalam hati kita. Kalau kita malas sholat, kalau kepengen sholat awang-awangan baik, kalau sholat bentar berarti ada tuh si Khonzab tuh di dalam diri kita tuh, ngalir di darah kita tuh berarti si Khonzab, ya. Nah, menurut ulama, jadi si Khonzab ini ngegodainnya apa? Tanda-tanda orang yang ada si Khonzab. Yang pertama tuh, kita malas, ya, sholat bentar dulu ah. Terus ketika kita lagi melaksanain sholat, ragu, sokan lupa sama rakaat. Ayo, siapa tuh? Ya, suka lupa sama rakaat. Ini kedua apa ketiga ya? Padahal dari pertama begitu takbiratul ihram udah luar biasa, mantep sama takbirnya. Tapi begitu lagi sholat lupa, saking khusyuknya sama takbir. Jadi dia lupa sholat maghrib apa isya ya. Begitu. Ini rakaat kedua apa ketiga ya. Nah, ada lagi dikatakan di kitab fikih, kalau kita lupa, ya Pak, belum sedikit tambahan. Jadi ditulis di kitab Safinatul Najah atau Matan Safinatul Sholah. Di situ
Dikatakan Imam Syafi'i, jadi kalau kita lupa rakaat sholat, misalnya 3 apa 2, 3 apa 2, 2 mundurin, ya 3 apa 2, 3 apa 2, 2 jangan dimajuin, jadi dimundurin, 2 apa 3, 2 apa 3, 2, jadi perlu dimundurin kalau kita lupa sholat. Tuh, kalau kita lupa rakaatnya, jadi perlu dimundurin. Itu nama setan yang pertama. Kemudian nama setan yang kedua. Kalau yang pertama berarti semua punya ya. Punya tuh yang pertama. Yang pertama semua punya. Terus nama yang kedua, namanya si Walhan. Kata ulama, si Walhan ini bertugas menggoda manusia di dalam dunia perairan, keraguan di dalam niat. Jadi manusia jadi seneng sama air yang kotor-kotor. Kalau wudhu pengennya buru-buru, kayak campung cebok ya. Kalau mandi junub juga selagu-lagunya. Nah tuh orang-orang yang begitu tuh ya. Jadi yang wudhu sokan lama banget wudhunya. Ada tuh kuku diberesin atu-atu ya. Wudhu boleh lama-lama, tapi jangan kebangetan lama ya. Syariat boleh kita lakukan tuh menurut ilmu fikih, kudu dibersihin sebersih-bersihnya. Kalau mau bersihin kuku sebelum wudhu, jangan pas lagi wudhu kuku digesah-gesahin ya, bagaimana sih? Nah makanya penerapan kita kadang-kadang suka salah ya kak. Begitu wudhu baru kita bersihin itu tanah yang pada nyelip. Harusnya sebelum kita wudhu tuh yang begitu-begitu dirapihin. Begitu, jangan ketika kita lagi wudhu lama bisa nungguin itu dia. Orang yang sebelah udah habis 5 dia masih aja yang sakit perang. Kan kasihan orang nanti ya. Jadi seolah-olah kita ngejalanin rapi banget menurut ilmu fikih tapi dapat nilai lalai. Karena apa? Kita terlalu berlebihan wudhunya. Hati-hati ya. Sekarang banyak kejebak sama ilmu syariat. Seolah-olah kita bersyariat tapi ilmunya kurang. Akhirnya apa? Jadi lagu-lagunya doang jadinya begitu. Saya mau bersyariat, saya mau bersyariat. Padahal belum bersyariat orang yang kayak begitu ya. Kayak sholat, Allahu Akbar. Kita merhatiin orang lagi sholat, baik takbir atau segala macam. Padahal kita lagi sholat, kita merhatiin aja. Nah di dalam sholat kita mikir gitu orang takbirnya salah. Masa tangannya begitu, padahal kita lagi sholat. Ya, itu banyak begitu kita. Jadi kita ngaji ilmu agama bakal apa? Bakal hantem orang. Kalau kita ngaji ilmu agama, kita ngaji ilmu fikih, bukan buat ngerapihin diri kita ibadah kita sendiri, tapi bakal apa? Bakal ngerapihin orang lain. Padahal kuduknya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Tuh penyakit kita nih di masyarakat, termasuk saya, umumnya begitu penyakitnya. Ya, karena kita belajar agama itu bakal orang. Belajar agama bakal orang, belajar agama bakal orang. Padahal kewajibannya bakal kita yang harus dirapihin. Tuh, sholat kita bagaimana mau khusyuk, kan pengen sholat khusyuknya, pengen kita sholat khusyuk. Bagaimana kira-kira sholat kita biar khusyuk? Bagaimana kira-kira sholat kita biar khusyuk? Ulama fikih mengatakan kalau pengen sholat khusyuk, ya, kalau pengen sholat khusyuk yang pertama innamal a'malu binniyat. Yang pertama niatnya kudu benar. Bagaimana kudu niatnya? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahallu halqalbu wa talafuzu biha sunnah. Tuh, di dalam matan Safinah sholat itu di situ udah dikatakan kalau kepengen sholat khusyuk niatnya dulu yang benar, niatnya dirapihin. Cara niat bagaimana? Niatnya nih, ketika kita lagi niat, an-niyatu qasdu syai'in, niat itu ya, ketika akan mengerjakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, harus bareng sama perbuatan. Wa mahallu qalbu, tempat niat itu adanya di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnah. Adapun kita ngucapin niat sholli fardhu maghribi salah satu rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu dapat apa? Sunnah. Nah kalau kita ngandelin mulut doang yang niat, sah nggak sholat kita? Nah, yang wajib hati apa lisan? Yang wajib hati apa lisan? Yang sunnah hati apa lisan? Nah lisan. Yang sunnah lisan, yang wajib hati.
Terus nerapinnya bagaimana? Sebelum kita takbir, kita baca dulu tuh niat, ya kan? Sebelum kita takbir, kita baca dulu niat wudu ke, niat sholat ke, tuh kita baca niat sebelum kita takbir. Begitu bareng kita takbir, Allah, hati kita main ngomong, saya niat sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Itu namanya muqtarinan bifi'lihi. Tuh ya. Tuh, kalau niatnya udah sampai kapasitas begitu, namanya bersyariat, itu namanya rapi. Tuh, mudah-mudahan ntar ke depannya kalau kita niat udah rapi, ntar khusyuk. Terus bagaimana lagi kira-kira biar sholat kita nikmat, biar sholat kita khusyuk, biar nggak kegoda sama setan? Bagaimana kira-kira? Nah, setiap gerakan sholat kita kudu tahu kita mana rukun sholat, mana syarat sah sholat. Tuh, mana sunnah-sunnahnya di gerakan kita ke sholat. Nggak boleh ketuker antara rukun sama syarat. Nggak boleh ketuker antara sunnah sama wajib. Ya, ketika kita ketuker mana yang sunnah jadi wajib, mana yang wajib jadi sunnah, ya kagak sah. Namanya kagak tertib hukumnya. Ya, nah kalau dibongkar-bongkar berarti sholat kita minder semua, iya kan? Nah, begitu kita dibongkar-bongkar, sholat kita ternyata apa? Masya Allah, iya ya, saya belum sampai ke sono ya. Masya Allah, iya ya, saya belum sampai ke sono. Giliran ngeliatin sholat orang, nomor satu kita nilai sholat orang. Ya, giliran dibedah ilmu kita, giliran dibedah pengetahuan kita, bahkan amal kita dibedah sama ilmu yang benar-benar dari ulama, salah semua. Kita belum bisa praktek semua. Oh, udah kepengen sholat khusyuk. Nah terus ketika kita lagi sholat sampai nangis, itu bagaimana kira-kira? Khusyuk apa bukan namanya? Tuh, ketika kita lagi sholat nih, kita ngedengerin imam bacaan sangat luar biasa, imamnya Qori kan, luar biasa, suaranya indah dan lain sebagainya kan. Begitu kita ngedengerin, kita nangis tuh di dalam sholat. Kira-kira itu sudah termasuk khusyuk apa belum? Belum. Karena khusyuk itu harus ilmu dibarengin. Ya, yang pertama ilmu sholatnya kudu ada, bacaan sholat kudu dibaca, tuh, hatinya juga harus baca. Itu baru menghasilkan khusyuk. Kalau belum seperti itu, belum bisa kita dapat kalimat khusyuk. Makanya jangan pengen khusyuk kalau sholat mah, ya jangan belagu kita. Oh, kita mau jauh dari kalimat-kalimat takwa. Kita masih masuk ke dalam golongan mukmin munafikun. Terkadang kita masih berubah A, B, C, D. Tuh, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Belum bisa iman kita stabil. Makanya kita golongannya belum bisa dikatakan mukmin takwa. Jadi kita masih dalam keadaan munafik, mukmin munafik. Makanya jangan tinggi, jangan terlalu tinggi. Cita-cita kita sholat kepengen khusyuk. Ntar begitu dapat khusyuk berhenti sholat. Jangan begitu, niat aja sholat ibadah karena Allah. Udah, nggak ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi jangan dibatasin niat kita. Contoh, saya nyekolahin anak biar pintar. Ntar begitu pinterin orang itu bocah. Ya, begitu pintar akhirnya apa? Kita sendiri orang tuanya dipinterin sama dia. Makanya jangan niat segitu. Ya kalau ke Allah jangan main-main, apalagi orang tua. Jangan asal sebut-sebut aja kalau masalah anak. Jadi diniatin, ya Allah saya niatkan ibadah anak saya masukin pondok biar jadi manusia yang kau ridhoi, dapat syafaat Rasul. Begitu global. Ntar mau dijadiin apa tuh bocah? Ya terserah Tuhan. Mau dijadiin apa tuh bocah? Ya terserah Rasul. Kalau Rasul redho jadi orang alim, kalau Allah redho jadi manusia takwa yang manfaat. Kan begitu ya nak. Daripada kita patah-patahin tuh bocah jadi kagak, ya pintar kagak, yang ada bego bandel lagi kan, repot tulisan. Nah makanya kita jadi orang tua jangan kebanyakan muluk-muluk. Sholat pengen khusyuk, ntar dulu kita siapa? Ngaji baru kemarin, ya enggak? Yang udah pada ngaji belasan tahun aja belum jadi takwa. Kita ngaji baru kemarin udah pengen khusyuk, kan repot urusan. Makanya sesuatu sesuai sama kapasitas kita.
Kita pengen bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan ibadah saya terima. Yang penting saya mengingat ibadah ke Allah. Udah enak begitu. Jangan pengen khusyuk, jangan pengen takwa, jangan pengen segala rupa. Jangan kesebut niat-niat yang begitu. Itu takutnya nanti godaan setan. Begitu kita udah rasa-rasanya takwa, datang riya di dalam hati, akhirnya wah gua takwa, batal bisa sholatnya. Akhirnya kagak jadi khusyuk sholat kan? Begitu ya. Terus yang selanjutnya itu tadi si walhan tuh tukang menggodain kita kalau lagi wudhu. Jadi wudhunya kadang-kadang suka kecil. Nah, itu wudhunya suka begitu. Nah kita juga belum tentu nih bisa ngejawab giliran ditanya apa wajibnya wudhu. Ayo gerakan yang wajib apa baik, gerakan yang sunat apa baik. Tuh kadang-kadang kita sekalah sama bocah kecil. Bocah kecil mah dia baru-baru belajar, dia masih hangat, palanya masih ada tuh. Ya, wujubul wudu, ada sittatun, al-awwalu an-niyat, wasani ghuslul wajhi, wasalis ghuslul yadaini, ma'an kiblatain. Kan begitu jadinya ya. Terus saja. Kalau anak-anak mah emang dia masih belajar, dia hafal. Giliran kita belajarnya zaman dulu lagi masih bocah. Sekarang zamannya udah tua, ingatnya kalau lagi wudhu. Begitu kagak wudhu ditanya, lupa. Sama kayak baca Yasin. Begitu ada orang yang mimpin Yasin, kita ingat hafal pisan kayak hafiz Quran. Ya enggak? Begitu disuruh coba baca sendiri, kagak ada yang hafal pisan. Yang ada belibet. Ya, begitu. Kalau kita mah begitu tuh, nyontoh. Jadi yang ilmu yang ada itu tinggal ilmu praktek doang, tapi ilmu teorinya nggak keren. Karena apa? Ilmu kita cuma datangnya di otak, nggak masuk ke dalam hati, jadi kagak permanen. Udah gitu sekalinya itu ilmu masuk ke dalam hati, ibadahnya kagak. Akhirnya apa? Keuruk itu ilmu dalam banget. Jadi begitu pengen punya pemahaman ilmu, kudu ngorek dulu dalam. Kudu ngaji dulu, habis ngaji dicoba, diuji apa segala macam. Jadi ngaji dapat masalah dulu. Ya, ngaji belum paham, ngajinya pahamnya belakangan. Begitu ngaji masalah dulu. Begitu ngaji ujian mulai yang datang. Karena apa? Ya salah kita sendiri. Jangan nyalain orang lain. Siapa suruh dulu ketika habis ngaji, nggak buru-buru kita diamalin, nggak buru-buru kita ditakwain untuk pengajian. Begitu sekarang udah pada tua, udah pada keriput, baru kita berasa. Ya, sholat saya rapuh amat ya. Saya bego bener ya. Begitu. Kita baru tahu ketika apa? Nih usia kita udah senja. Kalau kata hari mau udah sore, udah mau maghrib. Terus yang selanjutnya, setan yang ketiga itu namanya si wasnan. Si wasnan ini kalau kemana-mana bawa tepung. Ya, itu si wasnan nih, setan yang ketiga namanya wasnan. Si wasnan kalau kemana-mana suka bawa tepung. Terus itu tepung ditiupin ke mata manusia biar matanya gampang ngantuk. Kalau ngaji ngantuk. Giliran yasinan ngantuk, tapi begitu ngopi sama merokok seger. Padahal pindah dari sini doang ke depan. Pindah dari sini doang ke depan tuh ya berapa langkah sih dari sini dari dalam ke depan. Giliran di dalam nih lagi begini nih, itu mata pengennya merem kayak. Kuping pengennya kemana baik namanya kagak konsen. Tadi dikit-dikit dia ngelirik ke kanan, dikit-dikit dia ngelirik ke kiri. Padahal mah kagak ada yang manggil. Jadi begitu tuh. Jadi konsentrasi kita dibikin buyar sama si wasnan. Karena dia bawain tepung tuh diaur-aurin, ngantuk lu gitu ya. Makanya wajar kalau giliran lempengan ngaji ibadah itu ngantuknya luar biasa. Apalagi baca Quran. Begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim cakap seger, bismillahirrahmanirrahim cakap seger, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh udah mulai yang kita terus aja akhirnya baru dapat 5 ayat udah entar dulu. Tuh begitu godaannya tuh si wasnan ya. Berarti udah 3 setan nih ada semua di kita ya. Nah, udah 3 setan ada semua di kita. Sekarang setan yang keempat ada namanya kata ulama si jalan bur namanya. Si jalan bur ini bertugas menggoda laki-laki dan perempuan biar pada boros dan pada buang-buang waktu, biar pada banyak kepengen. Jadi bikin manusia jadi pada lapar mata. Kebanyakan kepengen, panjang angan-angan, hidup suka banyak gaya, suka bermewah-mewahan di luar batas kemampuan.
Padahal gajinya 1 juta per bulan, kredit mobil yang 5 juta per bulan. Tuh ya, itu udah kebangetan yakin, kalah kiai yakinnya. Ya kiai sampai kalah yakinnya, saking gue yakinnya untuk benar-benar kapal itu dia. Padahal mah setiap hari gawe juga kagak, kan begitu ya. Terus ada lagi nih yang perlu kita ketahui ya. Nanti kan kita nih banyak nih. Ini soalnya tugas kadang-kadang bukannya ustadz yang pada nilai ustadz, ini murid yang pada nilai ustadz. Ini buat pelajaran ya nih. Kadang-kadang kita suka nilai A, B, C, D, E, F, G. Nih ustadz juga golongannya banyak. Ada golongan asbab, ada golongan tajrid. Golongan tajrid itu apa? Rizkinya min haitsu la yahtasib. Golongan-golongan tajrid itu ulama yang ditanggung rezekinya sama Allah. Karena apa? Warasatul anbiya. Makanya dia nggak kerja, cuma duduk doangan, ngajar dan lain sebagainya, pada datang duit. Jangan heran namanya yang begitu-begitu. Ada lagi namanya golongan asbab. Dia nyari rezeki, baru datang duit. Jadi dia kerja, baru keluar duit. Dia kerja, baru keluar duit. Ada yang begitu. Jadi ustadz macam-macam, kiai macam-macam. Enggak semuanya tajrid, enggak semuanya asbab. Oh, kalau ini ustadznya masih kerja, ini masih begini, ini masih begini. Jangan dibilang belum istiqomah, enggak, itu golongannya seperti itu. Jadi ada tempat-tempat sama kapasitas masing-masing. Allah udah ngebagi-bagi. Cuman kitanya yang kagak tahu. Jadi jangan heran ada kiai yang punya usaha, ya biarin. Itu berarti udah makomnya dia kayak begitu. Ada kiai yang kagak kerja, diomongin. Begitu yang kerja diomongin juga sama. Itu ya. Itu nggak boleh. Ini sekarang dikasih pemahaman. Jadi golongan-golongan ulama atau golongan-golongan para ustadz atau para guru-guru dah. Kita mau belum tentu ulama, kiai belum tentu ulama, ustadz belum tentu ulama. Tapi kalau dia udah jadi ulama, insya Allah warasatul anbiya, pasti kiai, gitu ya. Tapi ulama juga nggak mesti harus jadi guru. Ulama juga nggak mesti harus jadi kiai. Ada ulama tukang doa, ada ulama tukang sabar. Ada ulama gaweannya ikhlas doang, tapi ulama dia golongannya di sisi Allah, gitu ya. Jadi macam-macam, jangan sampai kita menghukumi ini. Kita mah awam soalnya, kita mah awam, belum tahu, belum banyak tahu tentang hal-hal makom kayak begitu. Makom manusia banyak macam-macam, ya. Kalau kita udah ngaji soal kemarin, kita ketemu makom manusia, bahkan makom ustadz, makom manusia biasa juga banyak. Bahkan perjalanan seorang makhluk sampai ke Allah itu dijabarin di kitab-kitab ada. Ya, makanya ilmu asal mau, kita tinggal pinter ngegali, ngaji lagi, belajar lagi, lama-lama mungkinan tahu. Nah, semakin kita mungkinan tahu, jadi kita paham. Melihat orang yang begini, oh ternyata begini. Melihat guru yang begini, oh ternyata makomnya ini. Melihat guru yang begini, oh ternyata memang jalannya seperti itu dia, gitu. Ya, begitu. Jadi beda-beda. Ada orang yang tukang ngobatin, jalurnya hikmah namanya. Ya, ada jalur hikmah namanya. Jadi karena apa? Dia praktek. Seperti udah pernah saya jabarin di kitab Nasoih, di situ dikatakan ada 4 jenis modelan manusia. Allah ciptakan 4 jenis modelan makhluk, khususnya manusia. Yang pertama apa? Ada manusia yang kagak dikasih lisan, ada manusia yang enggak dikasih hati. Jangan dideketin orang begitu, tukang ngomong doang. Jadi enggak ngapa-ngapain gawean, ngomong aja kayak sumbu kompor. Ilmu kagak, ya. Hatinya juga takwa kagak, yang ada ngomong aja ngomong, tukang ngomong mulu. Jadi segala lupa tukang komen. Jangan dideketin orang begitu. Karena orang yang begitu golongannya enggak dikasih lisan, kagak dikasih hati, ya. Terus golongan yang kedua diturunkan sama Allah, ada orang yang dikasih lisan, kagak dikasih hati. Jangan dideketin juga orang begitu. Sama juga tukang ngerayu aja, tukang ngerayu, pinter ngomongnya, kalimat-kalimatnya luar biasa, bahasanya cakep, dalilnya dimainin, tapi apa? Ilmunya nggak ada di dalam hati. Tuh, jangan ikutin orang yang begitu. Ada lagi yang ketiga, orang yang diciptakan sama Allah, orang yang dikasih hati tapi nggak dikasih lisan. Biasanya yang begini yang kita kenal namanya majdub atau khariqul adat, ya. Orangnya ulama hati, jadi nggak banyak ngomong, gaweannya diem ngedoa, udah gitu lah. Karena apa? Cuma buat kemaslahatan makhluk.
Jadi dia paku dunia. Begitu. Ngejaga kestabilan dunia tuh dia. Tugasnya apa? Doa, minta ampunan ke Allah buat seluruh makhluk-makhluknya Allah. Itu tugasnya begitu doang. Biasanya orang yang dikasih hati enggak dikasih lisan, dia nggak ngomong, maka dia itu biasanya walinya Allah. Ya, ada yang terakhir yang diciptain sama Allah, orangnya dikasih lisan, dikasih hati sama Allah. Orang-orang yang kayak begini namanya kutub. Kutub itu ulama, warasatul anbiya, liulil albab, liulil absor. Jadi ketika orang lagi gelap diterangin nama dia, ada kebodohan dipinterin nama dia, ada orang jahiliyah dikeluarin nama dia. Begitu. Jadi papan penunjuk jalan, jadi tempat bertanya, jadi patayat, jadi rujukan setiap orang, setiap makhluk. Bahkan saking solehnya ulama yang alim, ulama yang kutub, bukan manusia doang yang bertanya sama dia, semua makhluk mengharapkan barokahnya. Terus saking takwanya tuh, nah namanya kutub, orang alim, orang soleh. Tuh ya, makanya makom orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa nyimpulin orang begini, orang begini, orang begini. Belum, jangan. Ya, kalau bisa jangan, karena terlalu dini kalau kita nyimpulin orang begini. Banyak banget ilmu yang belum kita tahu. Apalagi masalah kederajatan manusia. Takutnya orang yang benar-benar kita benci derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kita nggak tahu. Ya, jangan nggak boleh begitu. Hanya kita gali dulu ilmu. Tugas kita bukan ngeliatin derajat orang. Tugas kita naikin derajat kita lewat ibadah, biar kita jadi orang soleh, biar takwa, dapet ridhonya Allah, tinggi derajat kita ntar. Biar kita bisa membawa keluarga kita masuk ke dalam surga. Begitu intinya. Jadi jangan, oh saya pengen tahu, oh ustaz begini berarti, oh ustaz begini. Jangan begitu, nggak bagus ya. Kita ngaji bukan buat main perang-perangan, ya ngaji buat main terang-terangan, bukan buat main perang-perangan. Ingat tuh, main terang-terangan, yang gelap kita terangin, yang gelap kita terangin. Tuh kita ngaji buat terangin jalan. Jalan siapa aja kita terangin, khususnya jalan-jalan keluarga kita yang masih gelap. Kita terangin, tuh ngaji, bohlam ngaji lampu. Ini kalau dimatiin kan gelap, kalau diterangin kan terang, kelihatan semua. Itu ilmu itu buat begitu, bukan buat main cocok-cocokan ilmu. Ya, makanya jangan suka ngeremehin ustaz. Ya, ustaz itu godaannya lebih gede. Karena apa? Dia mungkinan tahu banyak keilmuan, mungkinan gede yang menggoda. Jadi sangat wajar terkadang juga ustaz kan manusia. Ya, kiai juga manusia. Kadang ada sewotnya. Sama, kadang ada ngambeknya, sama kiai juga, ustaz juga sama. Saya juga kadang-kadang ngambek mau bocah, kan apa? Gitu kan kita kesel sama anak-anak kan, gitu. Jadi wajar. Dan kita juga manusia, kita diuji, digoda juga sama. Itu makanya ditambah lagi orang yang punya ilmu itu kan bertanggung jawabnya luar biasa paling depan. Walaupun di dunia kelihatannya belakangan jalannya. Coba giliran saya santri duluan yang suruh perang, saya belakangan. Nah bagian saya tanggung jawab, bentar di sono. Giliran mau masuk pintu neraka, saya duluan, bocah belakangan. Tuh, sama kagak? Sama. Cuma di dunia kelihatannya bocah jalan duluan. Kalau mau perang, gurunya dijaga-jagain. Akhirnya apa? Jamaahnya mati duluan, gurunya selamat. Tapi entar di akhirat, gurunya yang jalan duluan, jamaahnya belakangan. Cuman ketukar begitu doang, jadi adil ya. Makanya jamaah kadang-kadang kalau lagi disuruh sama guru jangan sok membangkang gitu. Nanti juga ustadznya juga ada tata caranya juga kan, nyuruh juga minta tolong apa segala macem ya. Kalau ke guru ya kudu benar-benar mahabbah, hatinya kudu benar-benar ngabdi. Malah dikatakan sama Sayyidina Ali, siapa orang yang mengajarkan saya satu huruf, maka saya siap ikhlas redho di dunia dan di akhirat jadi hamba sahayanya dia. Tuh kata Sayyidina Ali. Begitu. Imam Syafi'i pun sama, ditanya begitu. Padahal Imam Syafi'i kalau dia lagi belajar agama, ini halaman ada halaman kanan sama halaman kiri. Kalau Imam Syafi'i lagi ngapal, itu kertas yang sebelah kudu ditutup.
Kalau kagak ditutup matanya Imam Syafi'i ngelirik langsung apa? Saking pinternya tuh Imam Syafi'i. Tapi segitu pinternya, segitu alimnya Imam Syafi'i, begitu sama gurunya dia tunduknya luar biasa. Tuh ya, karena apa? Barokahnya ilmu. Redonya yang punya ilmu itu lebih berharga daripada ilmunya. Begitu, redonya kiai yang punya ilmu lebih berharga daripada ilmunya. Ilmunya mah nggak ada tai-tainya kalau dia nggak redo. Makanya kita kudu minta redonya guru, biar ilmu kita masuk ke dalam hati, maslahat, manfaat buat diri kita sendiri, umumnya buat keluarga. Gitu. Berarti wajar kalau kita banyak masalah, anak kita pada rusak, ilmu nggak kepake, sama guru aja pada mencela, ya. Sama guru kadang-kadang kita suka somong segala rupa. Nah, di kitab Ta'limut Ta'lim di situ diajarin wajib bagi kita yang menuntut ilmu menghormati ilmu dan tempat ilmunya. Tempat ilmu ada berapa? Ada dua. Tempat yang mati, tempat yang hidup. Tempat yang hidup siapa? Hatinya kiai. Tempat yang mati apa? Nih, kitab. Tempat ilmu yang pertama kitab, yang kedua guru. Itu udah dikata begitu sama Nabi itu di kitab Ta'limut Ta'lim. Kudu ngormatin tempat ilmu sama ilmunya. Nah kalau kita nggak ngormatin guru, sama aja kita kagak mau belajar, sama kita kayak nggak mau punya ilmu. Ya, makanya anak-anak itu ngaji nggak usah pakai ngaji. Makanya kadang-kadang ada nih santri ini gawean dia cuman bawain sendal gurunya doang bertahun-tahun. Ngaji kagak, segala rupa kagak, tapi gurunya redo. Begitu dia keluar dari pondok jadi kiai. Masuk akal gak? Masuk akal kagak? Kagak, belajar kagak. Iya kan? Syariat kagak, belajar kagak. Kau ujung-ujung dari kiai itu bocah. Ternyata jawabannya apa? Dapat redonya guru. Guru ikhlas, saya redo. Biar dia manfaat ilmu walaupun sedikit. Akhirnya apa? Di hati gurunya ilmu pindah ke hati dia semua. Tuh, gara-gara apa? Girang gurunya, senang gurunya, dapat redok dari gurunya. Akhirnya berdoa tuh guru ke Allah, ya Allah jadikan dia anak yang takwa. Begitu. Ya, makanya kadang di pondok ngaji mau urusan belakangan. Yang penting dapat redonya guru. Makanya di pondok tuh bocah santri kita nih kadang-kadang diajarin tuh bocah. Gue pada ngeberesin sendal, sampai minuman kiai kadang-kadang dia pada berebut. Iya enggak? Nah sekarang tuh kan fenomena yang begitu udah kagak ada. Ini mah sendal ustadznya aja diinjak-injak, sendal gurunya ditendang-tendang. Ya kan? Giliran keluar musola, lempar-lempar tuh sendal guru. Kalau zaman dulu sendal guru begitu guru masuk dirapiin, tetap aja di depan pintu. Bahkan ada santri yang tugasnya cuma ngekepin sendal gurunya doang, tapi jadi wali itu dia. Ya kan? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah di ridho kedua orang tua. Orang tua yang pertama adalah secara nasab, orang tua yang kedua adalah secara sanad. Orang tua yang pertama ibu dan bapak kita, orang tua kita yang kedua adalah guru kita. Kalau guru nggak ridho, nggak dapat ridhonya Tuhan. Apalagi orang tua nggak ridho, ya nggak dapat pimpinan. Jadi orang tua sama guru posisinya 50%, 50%. Kalau mau dapat redonya Allah 100%, minta orang tua redonya, minta guru redonya. Baru manfaat maslahat dunia akhirat, lahir dan batin. Ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran karena umumnya kita semua murid, termasuk saya aja masih ngaji. Kita murid semua, jadi nggak ada di sini yang jadi kiai. Nah, ada di sini yang jadi ustadz. Saya ngaji, ini ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita pun sama, masih ngaji semua, masih sama-sama belajar, memperbaiki diri, memperbaiki niat dan memperbaiki hati, biar semua sama-sama bersih, gitu ya. Kita jalan bareng-bareng, gitu, biar enak. Terus yang ke-8 ada namanya Sidasim. Sidasim ini Dasim namanya. Sidasim itu tugasnya jadi tukang merusak rumah tangga orang. Terus laki bini digoda biar pada berantem baik, biar pada emosian terus-terusan, suami istri pada saling suudzon sama suami. Jangan laki saya selingkuh, jangan bini saya selingkuh.
Suami istri pada saling kesal-kesal terus-terusan. Jadi tugas tambahannya si Dasim ngebantuin setan akwar mancing laki-laki sama perempuan biar pada berzina. Ya, si Dasim tuh tugasnya buat ibu-ibu yang bapak-bapak yang pada berumah tangga tuh jangan pada berantem. Kalau pada berantem berarti ada si Dasim. Ya, itu tugasnya. Yang terakhir ada setan yang namanya kata ulama si Masud Matun. Masud Matun. Siapa Masud Matun? Si Masud Matun ini bertugas ngegoda dan ngegerakin bibir manusia biar pada comel. Ya, Masud Matun ini yang ngegerakin mulut kita biar sering pada ngerumpi ngomongin orang. Suka ngomongin orang, tukang ngadu domba, suka memfitnah orang, tukang ngadu-ngadu, bikin manusia biar pada punya dosa jariah, ya, atau punya tabungan dosa dan punya mesin pencetak dosa. Tuh, ya, setan semua tuh isinya. Nah sekarang dari 9 ini mana yang kagak ada? Kayaknya ada semua ya teman-temannya. Itu berarti 9-9-nya ada sempurna berarti kita takwanya, ya luar biasa. Nah makanya kalau kita masih ngerasa 9-9-nya ada di diri kita, berarti ya udah Bismillah ya Allah. Terus jangan nyerah, perbaiki terus-terusan. Ini nih dalam tahapan kita memperbaiki diri ya. Mudah-mudahan majelis taklim yang seperti ini diberikan kekuatan, diberikan kekekalan oleh Allah. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain di usia yang sudah senja, usia yang udah tua, belajar gak susah, otak kagak masuk-masuk. Yang kita bisa cuma begini, ngeriung bareng-bareng, mohon barokah sama para guru, para ulama, biar kita selamat semua. Begitu doang udah. Ya, mudah-mudahan kita di sini karena berbuat baik, niat ibadah, ini hari, ini pagi dijadikan kita semua walaupun cuma sesaat orang-orang yang soleh. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, saya mohon maaf ya lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan pembacaan doa. Insyaallah kita minta kesempatan, kita waktunya, minta keikhlasan daripada guru kita Ustadz Andi untuk bisa memimpin doa pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya zalzalati wal ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala'i, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma irfa'na al-bala'a wal bala'a wal wabaa wal fahsya'a wal munkar wa sayyidul mukhtalifata wa syarida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min qariha al-aswa min banirina khasa min bulai muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana Bima wa razaqtana qina adzabannar. wa qina adzabannar. Yuk.
Informasi jamaah, kalau ada waktu luang pagi ini kita kerja bakti untuk naik pasir di Masjid Al-Musyawarah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Andi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai sudah pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita senantiasa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Terutama adalah kita sudah tahu nih siapa yang mengganggu kita saat ini, yang sampai dalam ibadah kita mengganggu kita. Nah, kalau kita udah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah paham, maka jangan lagi kita menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa bisa kita jauh kepada Allah, jauh daripada ajaran-ajaran yang disampaikan atau dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja barangkali. Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Jangkur Excellency Ustari yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu bermanfaat. Jangan bosan-bosan Kiai. Ya, jangan bosan-bosan. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, terima kasih juga para santri semua yang sudah menyempatkan hadir dan juga Bapak sekalian, ibu-ibu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, para santri, para alim, ya, silakan. Ustaz. Ayo, coba. Ayo ke belakang, ke belakang. Situ. Belakang lagi belakang. Jangan malu. Ya. Ya. Yang bawa surban bungkus. Ayo, silakan. Ayo makan. Ayo, Tan. Baguan.